Kebenaran tak selalu putih. Beberapa cerita seharusnya tetap terkubur, tapi malam ini kita buka satu di antaranya. Selamat datang di Fakta Hitam Galileo. Di sini, setiap kisah adalah potongan dari sisi gelap dunia, kriminal, rahasia, dan keinginan yang tak seharusnya terungkap. Kebanyakan dari kasus ini tidak pernah sampai ke berita dan bahkan mungkin tidak akan Anda temukan dimanapun, kecuali di sini. Karena di balik setiap kebenaran selalu ada sisi hitamnya. Tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai. Pada Jumat sekitar pukul 5 sore tanggal 28 April 2023, dari sebuah rumah kontrakan di dalam Chan Ayat Tarsan, keluarlah seorang siswa SMA sambil berlari dan teriak minta tolong kepada warga sekitar dengan masih menggunakan baju sekolah. Namun dengan kaki nyeker, dia bercerita mengenai guru perempuannya yang berusia 55 dilukai oleh guru laki-laki di dalam rumah tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa bisa-bisanya mereka bertiga sebelumnya berada di dalam rumah terkunci itu? Bapak Darwin Ian lahir pada tahun 1990. Ia merupakan lulusan dari kampus keguruan Yangon, negara Myanmar, dan mulai menjadi pengajar dengan status pegawai negeri sipil sejak tahun 2015. Selain pernah mengajar di kota Yangon, beliau juga sempat menjadi guru eksakta SMP di wilayah Pathein. Hingga akhirnya saat sekolah tatap muka mulai diberlakukan kembali pada awal tahun 2022, dirinya pun dipindah tugaskan sebagai guru matematika ke SMA 16 Basic Education yang berada di Jalan Santo 68, Kota Mandalay. Darwin merupakan guru yang sangat ramah dan pintar mencairkan suasana. Banyak murid yang senang kalau dia mengajar, sebab metode pembelajarannya mudah dimengerti. Jika selama ini banyak yang tidak suka matematika karena dianggap sulit dan gurunya kejam, namun Pak Darwin sanggup membuat mata pelajaran tersebut menjadi favorit dan mudah dicerna. Kepada sesama guru, dia juga humoris dan suka membantu. Mudah diajak kerjasama, dan kepala sekolah suka dengan dirinya karena punya banyak ide untuk membuat kegiatan siswa tidak monoton. Jadi jangan heran kalau ada pengajar perempuan atau para siswi mulai kesemsem dan suka caper kalau lewat di hadapannya, karena mereka menganggap lelaki tersebut adalah guru yang keren. Bahkan, Darwin cukup aktif di sosial media dengan maksud menyebar positivity, menandai anak didiknya, hingga rajin memposting hal-hal berhubungan dengan kegiatan belajar atau gerakan menebar kebaikan. Menurut keterangan Darwin kepada teman sejawat serta para muridnya, dia sudah pernah menikah tahun 2017. Namun setahun kemudian, istrinya kawin lari dengan pria lain hingga meninggalkan Darwin dalam kesedihan. Dia trauma untuk mendekati perempuan baru, takutnya malah ditinggal lagi hingga memilih menjomblo sampai usia 32 tahun. Berdasarkan kesaksian beberapa guru perempuan, Pak Darwin suka menggoda mereka, namun masih dalam batasan yang wajar, meskipun terkadang ada yang baper dan hampir jatuh cinta. Sebagian siswi juga merasa begitu. Pak Darwin suka main mata atau memandangi wajah mereka lama hingga salah tingkah dan merasa guru tersebut naksir. Padahal bisa jadi semua orang digituin. Tapi namanya juga remaja puber, suka merasa semua cowok naksir sama dia. Banyak siswa yang penasaran dengan Pak Darwin dan suka caper pada lelaki itu, hampir semua akun sosmednya ingin mereka kepoin. Guru ini mengajar matematika di kelas 2 dan 3. Ada satu siswi kelas 2 bernama Weni Nin yang penasaran karena suka. Sampai di suatu hari di bulan Desember 2022, dia berhasil menemukan akun sosmed cadangan atau akun kedua dari Pak Darwin. Akunnya dikunci, lalu Weni membuat akun cadangan tanpa foto untuk menambahkan pertemanan. Saat diterima, terlihatlah bahwa si bapak guru punya berbagai foto dengan pose menantang dan juga tidak berpakaian lengkap. Tidak ada hal aneh lain di akun tersebut, malah si Weni makin kesemsem dengan pengajar itu yang menurutnya sangat maco. Semenjak itu, hati dan pikiran Weni selalu kepada sang guru, hingga nekat menanyakan
Apakah Pak Darwin membuka kursus privat untuk mengajar matematika karena dirinya ingin ikut? Ternyata sejak Januari 2023, sudah ada siswa kelas 3 yang diajarin privat oleh Darwin untuk persiapan ujian nasional. Saat itu, Weni mau gabung, tapi sang guru bilang hanya menerima kelas 3 karena targetnya ujian akhir sekolah dan ujian nasional. Selain itu, karena diadakannya di rumah kontrakan di Jalan Chan Ayat Tarsan, maka untuk sementara hanya menerima murid laki-laki untuk menghindari kecurigaan warga. Akunnya dikunci, lalu Weni membuat akun cadangan tanpa foto untuk menambahkan pertemanan. Sebenarnya, Weni sudah mengajak supaya belajarnya di sekolah saja sehabis kelas atau saat weekend. Namun kepala sekolah melarang kegiatan privat dilakukan di ruang kelas karena keuntungannya hanya untuk pengajar pribadi. Sampai akhirnya Weni datang ke kontrakan Pak Darwin saat ada siswa kelas 3 yang diajarin. Agak mengganggu hingga guru tersebut marah dan membentak Weni. Anehnya, seminggu kemudian, cewek ini nekat datang lagi diam-diam dan sempat mengintip dari belakang rumah saat mempergoki Darwin tanpa atasan bersama seorang siswa cowok kelas 3 dalam posisi tidak wajar. Weni langsung kabur. Besoknya, dia didatangi si guru yang menjelaskan bahwa kemarin itu tidak terjadi apa-apa, hanya AC rumahnya rusak, jadi mereka belajar tanpa baju. Karena takut, Weni cuma mengangguk. Padahal kenyataannya, Darwin memang menyukai sesama jenis. Dia tidak pernah menikah dan suka menggoda guru atau murid perempuan hanya untuk menutupi hal itu. Siswa itu mau karena diancam akan diberi nilai jelek di rapor ujian akhir sekolah. Besoknya, siswa tersebut tak lagi datang untuk kursus privat dan memblokir nomor Pak Darwin. Ternyata bukan hanya dia, sudah ada 2 siswa lain yang juga pernah menjadi korban namun memilih diam. Inilah alasan kenapa kursusnya hanya untuk murid pria kelas 3, supaya ancamannya bisa digunakan untuk mengatur nilai ujian. Seorang siswa kelas 3 bernama Austin Pang pada pertengahan April 2023 mendatangi Pak Darwin setelah sebelumnya pernah ditawari ikut privat tapi menolak. Ternyata, selama 2 bulan, nilai matematika Austin jeblok. Dimarahi ibunya, akhirnya dia ikut kursus itu. Namun Darwin sering mengeluh, bilang berat buat Austin lulus dan bisa saja gagal tahun ini. Austin pun semakin takut gagal. Ia berkata pada gurunya rela melakukan apapun supaya nilainya bagus. Darwin langsung memberikan harapan besar, mengaku bisa menyeting nilai karena kenal orang di Departemen Pendidikan dengan syarat melayani keinginannya di atas kasur. Pada Kamis, 20 April 2023, Darwin memaksa Austin berbuat tak senonoh di kontrakannya hingga membuat siswa itu syok, tapi tak berani cerita karena diancam. Seminggu kemudian, ancaman terus datang, namun Austin tetap menolak. Akhirnya, pada 26 April, karena takut tapi bingung, Austin bercerita pada guru sejarahnya, Ibu Farma, 55, tentang apa yang terjadi. Namun Bu Farma tidak percaya, karena Darwin dikenal suka menggoda perempuan dan mengaku sedang mengejar wanita di perpustakaan. Keesokan harinya, 27 April, Bu Farma bertanya ke beberapa siswa dan mendengar gosip bahwa Weni adalah kekasih gelap Darwin. Saat dikonfirmasi, Weni menjawab tegas, "Enggak Bu, orang Pak Darwin sukanya sama cowok. Aku lihat sendiri dia begituan sama si tukang bulan lalu." Bu Farma langsung terkejut. Keesokan harinya, Jumat 28 April, Austin datang les di rumah Darwin. Wajahnya murung karena sang guru terus marah-marah. Darwin mengunci pintu dan menyeret Austin ke kamar sambil mengancam akan menghabisinya jika tak menuruti. Austin sempat mengirim pesan singkat ke Bu Farma. "Bu, tolong Bu, saya lagi di rumah Pak Darwin." Sekitar pukul 4.30, Bu Farma datang, tapi pintu terkunci. Ia memanjat jendela dapur yang tanpa teralis dan masuk. Saat melihat Darwin tanpa busana dan Austin masih berseragam sekolah, Bu Farma mengacungkan sajam yang dibawanya.
Darwin kaget dan mencoba merebut senjata hingga duel pun terjadi. Austin kabur, berteriak minta tolong warga. Beberapa tetangga datang dan mendapati Bu Farma tergeletak bersimbah darah. Darwin berusaha kabur, namun warga yang emosi memukulinya ramai-ramai, menyeret ke halaman lalu membakarnya hidup-hidup. Darwin meninggal di usia 33 tahun. Bu Farma sempat dilarikan ke rumah sakit Ningalar dan sempat memberi keterangan kronologi, namun 2 hari kemudian ia juga meninggal dunia. Polisi Mandalay menangkap 11 warga yang dianggap ikut pengeroyokan. Menurut mereka, terjadi kesalahpahaman. Austin berteriak, "Selamatkan ibu guru saya, karena Pak Darwin mau menggagahi saya." Tapi yang didengar warga justru, Pak Darwin mau menggagahi ibu guru saya, sehingga mereka emosi dan main hakim sendiri. Awalnya polisi tak percaya karena kurang bukti, namun 3 siswa lain bersaksi dengan cerita sinkron. Austin dibebaskan karena dianggap korban. Hasil penyelidikan dari keluarga dan rekan kerja Darwin mengkonfirmasi bahwa ia memang memiliki kehidupan menyimpang sejak dulu. Mereka sempat mengira dia sudah tobat setelah mengikuti ritual biksu sementara 18 bulan saat pandemi. Pada 8 November 2023, 11 warga dinyatakan bersalah dengan hukuman 2 tahun penjara karena main hakim sendiri. Bagaimana menurut kamu? Apakah hukuman 2 tahun terlalu ringan bagi para tersangka atas nyawa Darwin? Dan apakah ini yang dinamakan instan karma setelah guru matematika itu menyakiti Bu Farma dan Austin hingga langsung mendapat akibatnya saat itu juga? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalau saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu.